Oke teman-teman semuanya, video kali ini kita akan bahas tentang cara menjadi dropshipper COD ya. Jadi teman-teman pasti sudah mungkin ilmu ini beberapa teman-teman mungkin sudah mulai paham ya bagaimana cara menjadi dropshipper COD. Nah jadi intinya dropshipper COD itu kita tidak stok barang ya, tidak stok barang, kemudian kita ini ingin melakukan pengiriman secara COD, tapi kita tidak stok barang. Nah, ini adalah cara biar bisa COD ya, walaupun kita itu sebagai dropshipper. Nah, karena apa ya? Rata-rata dropshipper itu kan nggak nyetok ya, gitu ya teman-teman. Intinya di situ. Nah, ini sebetulnya caranya simple ya teman-teman. Saya akan langsung aja ke mind map-nya ya. Ini ya teman-teman. Nah, ada dua cara ya, atau ada dua langkah ya, maksudnya cara menjadi dropshipper itu pertama yang jelas ya teman-teman, pertama itu cari supplier. Nah, cari supplier ya pertama teman-teman. Suppliernya di mana? Entah di marketplace, entah di googling ya. Intinya gini ya teman-teman, marketplace dia ini dengan kriteria poin kedua ini ya, yaitu bisa resi otomatis ya. Nah, itu poin pertama, bisa resi otomatis ya. Nah, jadi ditanya dulu nanti seandainya teman-teman nyarinya di marketplace, bisa resi otomatis atau enggak. Nah, kemudian setelah bisa resi otomatis, nah yang kedua nih ya teman-teman, atau teman-teman tanya ke supplier, boleh nggak pakai alamat gudangnya. Nah, jadi intinya nanti kita kurir yang akan kita pakai sistem COD itu nanti akan ada penjemputan ya teman-teman. Nah, jadi nggak usah khawatir, satu pun dilayani kok ya, dijemput ya teman-teman. Nah, jadi boleh nggak alamat gudangnya, misalnya teman-teman punya supplier nih ya buat dropshipper. Nah, boleh nggak gudangnya itu kita kasih alamat dia gitu. Jadi nanti ada kurir yang ngambil orderan gitu, orderan yang akan di pick up nanti dengan sistem COD. Nah gitu. Atau kedua, ini kenapa resi otomatis? Nah ini bisa nanti dari pihak supplier mengantarkan ke outlet ya, seperti itu. Nah nanti ada rinciannya sih ya. Nah, ada ketentuan-ketentuannya teman-teman. Nah sebetulnya itu aja. Nah, jadi proses pertama itu cari dulu suppliernya ya. Mungkin teman-teman bisa googling ya, atau di marketplace, kemudian di chat ya. Kalau teman-teman di marketplace, teman-teman chatting aja, ditanya bisa nggak resi otomatis. Nah, terus boleh nggak nanti ada kurir yang ngambil orderan ke sana kayak gitu. Nah biasanya sih ini udah mulai WA sih ya. Kalau di marketplace itu kan mungkin chatting tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet lah selalu kita chatting mah. Nah, kita bisa jadi ini teman-teman nanti udah di WhatsApp ya, karena suppliernya udah di WhatsApp nanti. Nah, banyak kok nanti di marketplace juga. Atau teman-teman ya googling supplier ya, teman-teman yang bisa memenuhi kriteria tersebut ya. Jadi resi otomatis. Nah, kemudian boleh pakai alamat gudangnya enggak. Nah, kalau dia nggak bisa resi otomatis, nggak apa-apa ya. Minimal yang ini nih, poin yang kedua nih, boleh pakai alamat gudangnya. Nanti ada kurir yang ngambil, diperbolehkan. Nah seperti itu. Jadi kasih pilihan aja. Nah nanti teman-teman ini kok kenapa harus begini, nanti akan saya jelasin nih di langkah nomor 2 ya. Jadi langkah nomor 2 itu gunakan platform COD. Nah teman-teman sebetulnya sangat banyak ya platform COD ya, udah bertebaran ya teman-teman. Namun mungkin satu aja yang akan saya rekomendasikan, yaitu teman-teman bisa pakai ini mengantar.com ya. Teman-teman bisa buka ya, saya langsung aja saya akan buka ya. Teman-teman pakai mengantar.com. Nah ini ya teman-teman, nanti tinggal registrasi aja. Nah intinya sih dengan mengantar ini kita nggak perlu tuh jadi mitra yang mungkin ribet ya, maksudnya harus pendaftarannya itu agak ribet biasanya kan kalau kita pakai yang
kerjasama JNT misalnya, itu kan kadang itu harus ada minimal quantity ya, baru bisa COD itu. Nah ini satu pun bisa teman-teman. Nah ini enaknya gitu pakai mengantar.com. Ini salah satu aja, teman-teman bisa cari yang lain, intinya sih sama kayak gitu. Yang biasa saya gunakan itu ini mengantar.com. Dan kemudian ya ini teman-teman bisa cari baca-baca aja benefitnya. Intinya sih dia fleksibel ya teman-teman, tetap dapat 20% malah ya diskonnya. Kemudian kalau misalnya pencairan juga cepat ya teman-teman, di hari itu juga bisa kayak gitu. Nah selanjutnya saya akan jelaskan kenapa sih yang ini bisa resi otomatis atau tidak, atau boleh pakai alamat gudang. Nah ini teman-teman, nanti ketika teman-teman create order ya, ketika teman-teman create order ini teman-teman akan ada dua pilihan nih kurirnya. Jadi mengantar.com ini ada dua ya teman-teman untuk jasa pengirimannya, yaitu pertama JNE, yang kedua itu si cepat ya. Nah, dan ada perbedaannya ya teman-teman, ini ada tipenya. Nah di mengantar.com ini ada dua tipe, yaitu penjemputannya, jadi dijemput ke alamat, misalnya kita masukin ke alamatnya, nanti ada kurir yang akan menjemput. Nah itu penjemputan namanya. Nah yang kedua itu adalah drop sendiri di outlet. Nah berarti kita ngirim sendiri ke outlet. Nah maksudnya apa? Berarti supplier itu nanti akan ngirim sendiri ke outlet. Nah tapi ya teman-teman, kalau yang drop sendiri di outlet itu bisanya hanya si cepat ya teman-teman, bukan JNE. Nah kalau teman-teman pilih JNE misalnya, itu hanya akan ada penjemputan terjadwal. Nah kalau teman-teman pilih si cepat, nanti ada dua, bisa dijemput, bisa drop sendiri ke outlet. Nah seperti itu, nanti ada waktunya, ada volumenya. Saya nggak akan jelasin bagaimana teknisnya mengantar, itu teman-teman ada kok tutorialnya, tinggal ditonton aja udah banyak ya. Tinggal yang penting teman-teman daftar seperti itu ya gitu. Nah jadi ini ya terjawab ya poinnya ya. Jadi maksudnya apa? Kenapa sih harus bisa resi otomatis? Nah karena resi otomatis ini kan kalau teman-teman ingin drop sendiri ke outlet. Nah jadi si supplier akan mendrop ke outlet, akan mengantarkan ke outlet, atau dalam artian ke gerai-gerai si cepat terdekat seperti itu. Dan itu dipastikan resinya adalah resi otomatis ya teman-teman, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal kirim resi nih setelah ini orderan sudah jadi, nanti kan ada resinya, tinggal minta tolong dipakein resi ini kayak gitu. Jadi resi otomatisnya nanti akan dia cetak langsung. Nah seperti itu ya, ke supplier. Maksudnya kenapa sih nanya bisa resi otomatis atau enggak? Nah kemudian pertanyaannya, kalau resi otomatis suppliernya nggak bisa nih, nggak apa-apa teman-teman, bisa pakai cara yang kedua. Yang kedua itu boleh nggak alamat supplier teman-teman itu kita publish. Maksudnya apa? Kita akan kirimkan kurir ya dari mengantar.com, akan ngambil barangnya. Jadi kalau yang kedua ini nih ya, yang dijemput ya, itu nggak bisa dikirim ke outlet ya, nggak bisa dikirim ke gerai, jadi harus dijemput. Nah kalau teman-teman pilihnya yang ini nih, misalnya penjemputan terjadwal, itu teman-teman harus dijemput. Nah ini bisa nantinya kan kalau supplier itu mau ya, atau boleh ya. Biasanya kan kadang ada supplier yang alamatnya beda kayak gitu ya, alamat pengirimannya beda. Nah boleh nggak, ada nggak yang ngontrolnya nanti di sana, seperti itu ya. Nah ini jadi dua ini nih, nah, ini akan berhubungan. Nah jadi kalau teman-teman mau penjemputan terjadwal bisa JNE, bisa si cepat. Tapi kalau ingin di drop ya ke outlet, berarti pakainya yang resi otomatis. Nah kalau teman-teman berarti kalau pakai marketplace ya, mungkin Shopee, Tokopedia, berarti teman-teman itu pastikan suppliernya itu ada jasa memakai si cepat ya, karena kan
resi otomatisnya sih cepat kayak gitu sambil ditanya. Nah, mungkin gitu ya teman-teman. Simple kok, caranya simple banget ya, simple banget. Nah, kalau untuk teman-teman, saya nggak jelasin bahwa teman-teman yang mainnya khusus di marketplace ya, khusus di marketplace, misalnya pengen dropship, saya nggak sharing hal itu ya, karena sekarang kesini-sini agak-agak ribet lah kalau kayak gitu ya. Kalau kita dropshipper pakainya marketplace, nah itu agak-agak susah juga nantinya tuh ya, karena udah kedeteksi ada persentase tambahan khususnya di Shopee kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya sih teman-teman tetap ini pakai Facebook Ads ya, iklan pakai Facebook Ads, supplier ya, entah itu di marketplace, entah itu dari yang di googling, tapi pastikan teman-teman minta WA-nya kan, nanti tinggal selanjutnya kalau ada orderan aja kayak gitu. Nah, biasanya sih ya teman-teman, tetap ya teman-teman yang akan menanggung resiko COD ini ya, tetap. Karena apa, biasanya supplier itu akan minta cash, tetap pembayarannya transfer. Misalnya ada produk, bisa sepatu kirim ya ke Bandung ya, supplier orang Jakarta misalnya ya. Nah, nanti supplier Jakarta pasti mintanya cash gitu. Nah, COD-nya kita ngasih sistemnya aja kayak gitu. Jadi tetap nanti kita ngambilnya di sini ya, hasil uang COD-nya nanti akan ada di mengantar.com. Nah, gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Ini mungkin singkat ya, mungkin juga teman-teman sudah ada yang memahami materi tentang bagaimana cara COD. Nah, intinya sih simple ya, sekarang teman-teman bisa pakai mengantar.com atau platform yang lainnya ya. Oke, mungkin gitu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di materi selanjutnya.